Apa saran Ustadz atau pendapat Ustadz tentang ada kelompok atau golongan yang terus-menerus menghina agama kita, baik dari non-muslim ataupun muslim sendiri, baik itu dari tokoh yang duduk di pemerintahan ataupun orang biasa? Terima kasih. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Baik. Kalau ada non-muslim berbuat negatif kepada Islam, mungkin karena belum tahu, dan yang belum tahu itu diberitahu. Pertanyaan saya, kok bisa ada orang Islam menjelek-jelekan Islam? Sebetulnya dia siapa? Karena orang yang memeluk sesuatu itu tidak akan mungkin melukainya. Anda memeluk anak Anda, apakah mungkin saat memeluk Anda melukainya? Anak Anda dipeluk, sini sayang, tiba-tiba dijitak, plak, nggak mungkin. Peluk itu tanda sayang. Anda memeluk Islam, masa Anda melukainya? Mustahil. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan muslim kemudian dia melukai Islamnya, maka ada yang salah dalam keislamannya. Minimal munafik. Minimal itu kata Quran. Hati-hati. Quran surah keempat ayat ke-140, posisi paling kiri sebelah bawah. Ini sikap bagi orang munafik. Cirinya kadang kalimat-kalimatnya bagus. Cirinya di Quran surah kedua ayat 204 sampai 207. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara sementara orang ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik. Kalimatnya bagus. Kadang-kadang membawa nama Allah. Ayat Quran dipotong-potong padahal dia musuh yang paling bahaya. Coba Anda lihat. Ada mengaku muslim tapi bisa mengatakan kalimatnya bagus. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar kalimat itu? Siapa yang mengucapkan? Tuh, kalimatnya bagus, seakan-akan menarik, kata Quran, padahal dia musuh yang paling nyata. Itu sudah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Nabi. Anda buka hadis Muslim jilid yang pertama halaman 111 bab yang keempat hadis nomor 6 paling kiri sebelah atas di kitabnya. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, sayakunu fi akhir ummati dajjaluna kadzabun. Akan muncul di akhir-akhir umatku nanti para pendusta yang pintar-pintar. Ada dajjal, ada masih ad-dajjal. Kalau dajjal saja bukan makhluknya tapi mengambil sifatnya. Di antara sifatnya pintar. Dajjal itu dajjal itu pintar atau bodoh? Pernah lihat? Masya Allah. Dari mana tahu pintar? Bisa menipu orang. Kalau tidak pintar bagaimana bisa menipu? Kalau masih ad-dajjal makhluknya, kalau dajjal saja sifatnya, kata Nabi, akan banyak orang pintar yang menipu. Dan nipunya bukan nipu biasa, bukan bisnis. Kalau bisnis dari jahiliyah sudah banyak. Yang ngurangin timbangan zaman jahiliyah sudah ada. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang curang, alladzina idza talu hum 'alan nasi yastawfun, yaitu kalau menimbang mereka kurangi. Jadi kalau masalah curang di bisnis zaman jahiliyah sudah ada. Kalau sekarang ada pebisnis curang, dia terlambat. Keduluan orang-orang jahiliyah. Terlambat, telat dia. Sampaikan pada orang curang, antum terlambat, sudah keduluan jahiliyah. Telat lahir dia. Tapi yang ini bukan masalah dunia. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara tentang urusan agama Anda yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar akan ikutan kaget. Saya belum pernah dengar ada orang jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Coba lihat, saya tanya sekarang, yang mengatakan semua agama sama itu orang pintar, orang bodoh? S1, S2, S3, S4, kerupuk 2. Pintar. Kecil. Itu teman-teman sekalian, mohon maaf. Itu kata Quran, orang-orang bermasalah. Nah, menyikapi orang seperti ini, dalilnya Quran surah 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ini akhir dari jawaban kita. Jika ada seseorang yang memalingkan ayat Al-Qur'an, mengingkari ayat-ayat Allah, wa yustahza'u bihi, atau minimal mengolok-olok Islam, mengolok-olok misalnya jilbab, mengolok-olok syariat Islam, maka bagaimana sikap kita? Fala taqudu ma'ahum. Kata Quran, Anda jangan mencelanya. Tuh, indah. Daripada Anda buang-buang waktu mencela orang lain, lebih baik lisan kita dipakai untuk baca Al-Quran. Terlalu mahal energi kita untuk mencela mereka itu. Cukup kata Quran, tinggalkan mereka. Tinggalkan. Jadi kalau ada majlisnya jangan dihadiri. Kalau ada bukunya jangan dibaca. Kalau ada siarannya jangan didengarkan. Fala taqudu ma'ahum. Itu sebagai sayang Allah kepada dia supaya dia mau berubah. Sebab kalau umat meninggalkannya, mungkin dia mau berpikir. Di Allah itu sayang pada dia supaya dia mau berubah.
Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia tobat kembali kepada pendapat semula. Maaf, innakum idzam mithluhum. Kalau Anda ikuti lama-lama Anda seperti mereka, ujung-ujungnya nggak sholat juga. Tinggalkan. Tapi kalau yang non muslim, kaidahnya berubah. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada non-muslim mempersoalkan Islam karena mereka belum tahu tentang Islam, maka sampaikan dengan cara yang bijak. Ya, maaf jangan dicela karena dia belum tahu. Yang belum tahu itu diberitahu, bukan dicela. Tunjukkan kebaikan. Pertama tunjukkan dengan akhlak dulu. Begitu dicela misalnya, waduh lewat teroris nih, lewat teroris, masya Allah, besok kirim makanan. Assalamualaikum. Wah, awas ada teroris, ada teroris. Begitu datang, ada apa kemari? Kami mau kirim makanan. Kok kirim makanan? Kenapa? Bukan karena saya harus mengirim, tapi Allah perintahkan untuk berbagi. Masya Allah. Besoknya dia lewat, dia mencela, Anda senyum. Sampai hadir dalam benaknya, kok bisa ya? Ada orang yang katanya buruk tapi bersikap baik. Tiba-tiba dia ngajak diskusi Anda. Kenapa orang ini tidak baik? Pak, yang salah bukan Islamnya, yang salah orangnya. Kalau ada ajaran setiap tempat, sini jelek, sini jelek, sini jelek, yang salah ajarannya. Tapi kalau ada orang misalnya belajar, yang ini jadi baik, yang ini jadi salah. Yang salah bukan ajarannya, yang salah orang yang belajarnya. Saya waktu ada bom di Jalan Tamrin itu, bom Jalan Tamrin, saya datang ke Lampung. Langsung ada yang tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kaidahnya lain. Beda. Lain kaidahnya. Itu teman-teman tunjukkan yang baik pada yang demikian itu, tunjukkan akhlak yang mulia. Dengan akhlak itu insya Allah tiba-tiba tampil dalam kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah. Dan banyak ajaran Nabi yang menampilkan akhlak. Coba lihat, berbagi makanan kan ada di hadis Nabi. Ayo antum, ayo, terutama orang Padang yang punya banyak masakan itu, bayakumbu, rendang bayakumbu, masya Allah. Siapa yang masak makan, baunya tercium ke tetangganya, maka bagi tetangganya walaupun cuma kuahnya. Baca hadisnya dengan lengkap. Maksud kuahnya itu kalau antum masak kuahnya saja. Tapi kalau dengan rendangnya, bagi dengan rendangnya. Tapi maksud saya, masak kuah aja diminta berbagi, apalagi masak rendangnya. Tapi pernahkah Anda lihat di hadisnya khusus untuk orang Islam? Tidak ada. Tetangga Anda mungkin non muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Lihat, Anda masak, Anda bagi. Begitu Anda bagikan, dia bilang, Pak, kok baik sekali. Bukan baik, tapi ini karena Allah perintahkan saya untuk berbagi. Begitu kalimat Allah meluncur di lisan Anda, menghujam ke hatinya, besok-besok dapat hidayah. Nih, Anda punya pohon rambutan, buahnya datang langsung ke halaman tempat tinggal teman Anda, tetangga Anda, bahkan non muslim. Maka rumus nabinya, sampaikan pada tetangga Anda sebelum dia memintanya. Jangan sampai minta, sampaikan, Pak, kalau rambutan saya nanti berbuah ke halaman Bapak, nggak usah minta izin, ambil saja langsung. Ini aturan dari mana, Pak? Allah dan Rasul mengajarkan saya begitu. Toh ini kan sampai ke tempat Bapak, yang lihat Bapak, masa yang menikmati saya? Silahkan ambil. Ketika kalimat itu meluncur, keindahan akan tiba. Masya Allah. Dia pahami setiap ada buah, setiap ada yang datang ke tempat dia, itu bagian yang bisa dia miliki. Besoknya ayam Anda datang ke tempat dia. Masya Allah. Dia belum tahu kalau hukum ayam beda dengan buah.